bagi teman-teman PWI yang baru saja dilantik, karena ini menjadi tugas kita bersama untuk mengawal bagaimana terwujudnya kawasan ekonomi khusus termasuk di Madura ini, di 4 kabupaten yang tentu memiliki potensi-potensi yang berbeda, yang ini juga bisa menjadi peluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Madura. Mohon maaf, saya agak sedikit tegang ya, karena biasanya kalau saya memandu talk show itu narasumbernya 3 sampai 5, ini sampai 100 orang. Kalau bicara soal ekonomi, ini ada pakar-pakar yang nanti bisa kita sharing bersama. Baik Bapak Ibu, pertama saya Supriyanto, bukan wakil bupati ya, perlu dicatat karena takut ada salah-salah kirim WA seperti kemarin. Hampir lebaran banyak WA yang salah dari kami, tapi tidak ada satupun transfer untuk lebaran ke saya. Izin Pak Wabung, katanya ternyata banyak yang salah ke saya. Perlu dicatat, agak sedikit berbeda memang. Baik, kalau bicara soal kawasan ekonomi khusus, mungkin ini sangat sederhana karena potensi-potensi komunitas kita itu berhadapan dengan kita semua. Sama seperti saya misalkan yang lahir dari seorang petani, karena tidak usah jauh-jauh, petani itu apa contohnya ya, misalkan kulitnya agak sedikit hitam gitu, ini itu sudah cenderung gitu ya, karena sering bertani. Mungkin tidak asing, cukup kita melihat potensi-potensi misalkan yang sangat berpotensi adalah misalkan bagaimana adanya komunitas jagung. Nah, jagung di Madura ini insya Allah melimpah dan itu sangat luar biasa, apalagi dengan teknologi pengembangan yang dibuat hasilnya melimpah. Ada jagung misalnya, tapi selama ini jagung ini dianggap kurang produktif karena hanya selesai pada tataran konsumsi masyarakat atau dijual ke pengepul sekitar. Kita tidak pernah merasakan efek dari jagung misalkan sehingga menjadi satu produk seperti yang terjadi misalkan di wilayah-wilayah kawasan ekonomi khusus di Gresik, Surabaya dan lain sebagainya. Itu kalau bicara misalnya jagung. Garam, coba kita lihat sekarang. Kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman petani dan pengusaha garam itu betapa anjloknya di 2024-2025 harga garam itu tidak sangat bersahabat, sehingga mereka itu memutuskan agar garam itu ditimbun, disimpan, karena harganya tidak jelas. Anomali harganya sama seperti cuaca, kadang deras, kadang kering dan lain sebagainya. Itu kalau melihat garam, artinya ini ada banyak potensi-potensi yang ada, cuma pergerakan ekonomi tidak jalan. Misalnya sapi, kalau sapi sekarang paling sibuk ya, aktivitas sapi paling sibuk apalagi menjelang lebaran. Saya tadi duduk dengan pengusaha sapi, misalkan Pak Tamji sebagai kepala desa di Purwokerto itu sudah sering banyak telepon tadi soal sapi itu betapa padatnya aktivitas sapi. Cuma lagi-lagi sapi ini tidak berdampak. Tidak ada kan satu investor pun yang kemudian menggarap sapi, walaupun di kandang-kandang masyarakat itu ada, setiap rumah pasti ada sapinya. Insya Allah mayoritas di Madura itu sapi dan lain sebagainya. Nah, ini kami pikir bahwa PWI ini sangat meyakinkan bahwa potensi kawasan ekonomi khusus Madura ini bisa kita garap bersama. Dengan satu, tujuannya adalah meningkatkan investasi misalnya, kedua meningkatkan perekonomian masyarakat, dan ketiga adalah membuka lapangan kerja. Nah, inilah poin-poin yang diharapkan oleh kita semua. Cuma pertanyaan yang kita mendasar, akankah Madura ini selain kita belum lolos menjadi provinsi Madura, bisakah Madura ini menjadi kawasan ekonomi khusus atau KIKI? Dan ini penting untuk kita bahas di forum pentahelik yang digelar oleh PWI ini. Makanya kami mengundang beberapa tokoh-tokoh, misalnya dari akademisi, politisi, kemudian dari legislatif dan pemerintahan, dan dari berbagai unsur organisasi yang hadir, baik kepemudaan, kewartawanan, dan lain sebagainya. Ini untuk menyatukan persepsi dan menggagas peluang-peluang yang tentu yang sudah ada di depan mata. Misalkan kita tadi singgung soal jagung, soal garam, soal sapi, tembakau misalnya. Walaupun tembakau mungkin sedikit bergeliat karena mungkin munculnya banyak pengusaha-pengusaha rokok lokal di Pamekasan dan Madura ini mungkin sedikit tertolong petani. Tapi entahlah, ketika cuaca terancam tidak baik ini, mungkin ketar-ketir lagi petani. Inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi kita sebagai penggagas ekonomi lokal Madura yang kita sebut 4 tadi setidaknya. Baik, biar saya tidak menjadi narasumber, karena kalau saya tidak menghantarkan, saya ditegur oleh ketua PWI. Jadi sedikit dihantarkan supaya ada wawasan yang perlu kita bagi. Mungkin diskusi pentahelik ini kita akan awali dari teman-teman, saya ingin dari para rektor
rektor untuk bisa bicara, untuk bisa menyampaikan gagasannya. Mungkin yang pertama saya ingin memberikan kesempatan. Oke, sudah ada yang mengantarkan. Terima kasih Mas Zulon. Dari Rektor Unira mungkin dulu ya. Dari Rektor Unira. Waktunya singkat, mungkin maksimal 3 menit. Waktunya singkat. Yang penting kita bisa